Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yang sungguh luar biasa, yaitu nikmat ilmu yang beliau suri tauladankan kepada kita semua. Teman-teman para peserta seminar online pada kesempatan hari ini, ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah menyiapkan ini semua sehingga bisa berjalan dengan baik dan sudah mengundang saya pada acara seminar hari ini. Tema kita sungguh sangat menarik sekali di dunia keilmuan sekarang ini, di dunia modern, apalagi sekarang di masa-masa semuanya online, yaitu menjejak surga dengan keberkahan ilmu. Kalau kita berbicara tentang surga, ya, kita harus tahu dulu definisi surga itu seperti apa. Surga itu kita bisa kenal dari berbagai macam bahasa, ya. Berawal dari bahasa Sanskerta dengan sevarga, artinya suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh semua penganut yang beragama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidupnya di dunia melakukan kebajikan sesuai dengan ajaran agama. Kalau bahasa Jawa kita kenal dengan swarga, ya. Kalau bahasa Arab kita kenal dengan istilah jannah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang negeri akhirat atau kehidupan setelah kematian. Orang yang berbuat baik tentunya akan masuk surga, dan orang yang berbuat keburukan akan masuk neraka. Beberapa ayat banyak menjelaskan tentang surga dalam Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 15, ayat 195, Al-Ma'idah ayat 119, dan sebagainya. Nanti akan saya share juga materi dalam bentuk hard copy, ya. Dalam hal ini semua materi akan saya masukkan ke sana. Nanti akan kita bentukkan file saja, ya, soft copy aja daripada hard copy, karena ini online. Baik, teman-teman sekalian, berbagai macam cara yang sudah diajarkan, diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana agar supaya manusia itu bisa menuju surga. Kalau ditanya siapa yang gak mau masuk surga, pasti semuanya mau. Maka perlu diketahui juga bagaimana cara agar supaya seorang itu bisa masuk surga. Setelah saya melihat di berbagai macam sumber yang ada dalam Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 19 cara untuk menuju surga. Yang pertama, ya, jangan syirik, menduakan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, menyambung silaturahmi. Kelima, menuntut ilmu. Keenam, menebar salam. Ketujuh, sholat lail. Kedelapan, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kesembilan, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kesepuluh, menahan amarah, menahan amarah. Dan ke-11, memaafkan kesalahan orang lain. 12, berbuat baik. Ke-13, bersegera bertobat saat melakukan dosa. Ke-14, berbakti kepada kedua orang tua. 15, mengasuh dan menyantuni anak yatim. Yang ke-16, menyingkirkan gangguan di jalan. Ke-17, meninggalkan berdebat meskipun dia saat itu mampu untuk melakukannya. Ke-18, mengekang hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang ke-19, cara menuju surga itu memohon masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ke-19 cara untuk menuju surga dalam Al-Quran dan hadis. Para peserta seminar keislaman pada kesempatan sore hari ini, kita akan mengkhususkan pada pertemuan kita ini itu dengan bagaimana meraih surga melalui keberkahan ilmu yang terdapat dari salah satu 19 cara tadi. Meraih surga melalui keberkahan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
Allah akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Di hadis lain riwayat At-Tirmizi dikatakan, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridho bagi para penuntut ilmu. Sesungguhnya seorang yang alim akan dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi serta ikan yang berada di lautan. Sesungguhnya keutamaan orang alim yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan saat purnama di atas bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang mengambil ilmu berarti telah mengambil bagian yang besar. Nah, para peserta sekalian, teman-teman semuanya, dari dua hadis tadi kita sudah ketahui betapa luar biasanya orang yang menuntut ilmu, dia bisa mendapatkan sebuah keberkahan ilmu yang sungguh luar biasa, yaitu dimudahkannya jalan menuju surga. Namun perlu dipahami juga ya tentang bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Dalam hal ini kita sebut dengan adab menuntut ilmu dan penyebab tidak berkahnya ilmu. Ada sebuah kata-kata yang bagus sekali ya, peribahasa Arab ya. Ta'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, pelajari oleh kamu sekalian al-adaba, akan adab, qabla an tatlamu ya, al-ilma, sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Jadi pengertiannya adalah pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum kita itu mempelajari suatu ilmu. Ini penting sekali. Karena berapa banyak orang yang menuntut ilmu, dia tidak mengerti bagaimana adab menuntut ilmu. Bagaimana adab kepada seorang guru atau dosen kalau di kalangan mahasiswa. Karena ilmu itu bukan hanya saja kita bagaimana mempelajarinya, tapi cara untuk mendapatkan ilmu itu. Berapa banyak orang yang sudah belajar namun cepat hilang, tidak berkah. Sudah menuntut ilmu tapi tidak bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, ini sangat penting sekali. Yang pertama, kita harus tahu dulu supaya mendapatkan keberkahan ilmu dan supaya ilmu itu tidak hilang berkahnya. Yang pertama adalah adab menuntut ilmu. Nah, adab menuntut ilmu dalam Al-Quran dan Hadis sudah saya sarikan ada berapa macam ya. Yang pertama adalah niat karena Allah, sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan karena Allah. Karena kita tidak lain dikatakan dalam surah Al-Bayyinah itu diperintah kepada Allah untuk hanya mengharap kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kalau dalam hadis katakan innamal a'malu biniat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya sudah salah, maka apa yang dia dapat pun salah. Kalau baik juga, maka hati-hati dengan niat. Ya, untuk apa kita kuliah? Teman-teman, kuliah itu untuk apa? Kalau cuma untuk cari kerja, ya nanti dapatnya kerja. Ya, tidak ada keberkahannya. Sehingga kita lihat banyak orang bekerja itu ya biasa-biasa saja. Banyak orang yang malah tidak mendapatkan pekerjaan walaupun sudah kuliah. Namun ada orang yang luar biasa sekali. Nah, mungkin salah satunya penyebab adalah niatnya yang bagus. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Maka dalam surah At-Taha ayat 14 itu kita diperintahkan berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Karena penting ya. Kalau kita belajar itu tanpa mohon kepada Allah, ya Allah tidak akan ikut campur di sana. Jadi Allah memberikan keberkahan salah satu kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan, ditambahkan ilmu dan paham. Untuk apa ilmu banyak tapi tidak paham? Nah, ini bermasalah. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak bisa kita main-main. Teman-teman sekalian, sekarang kita menghadapi perkuliahan online. Walaupun online, tapi jangan diremehkan. Ini sangat penting sekali. Ya, tidak kita lihat ya, kalau banyak orang yang menyepelekan sesuatu ilmu atau pekerjaan, maka hasilnya pun jauh sekali. Maka jangan pernah kita menyepelekan sesuatu walaupun kita belajar online ini. Karena belajar online, maka kita sambil tidur-tiduran, ya, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, maka apa yang terjadi? Ilmunya tidak akan pernah masuk dan kita tidak akan pernah paham. Yang keempat, menjauhi maksiat. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena maksiat itu
mendatangkan satu titik hitam dalam tubuh kita, ya, bagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Dan titik hitam itu akan menutupi, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan semakin menutupi diri kita. Dan ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan pernah masuk pada ahli maksiat. Nah, ini perlu diketahui. Kalau kita sudah tertutup, cahaya akan masuk ke kita, dia akan hilang saja, tidak bisa memantul pada diri kita. Selalu rendah hati, tidak boleh sombong. Kata Nabi, tidaklah orang yang akan memiliki ilmu itu apabila dia sombong dan pemalu. Jadi di hadis Bukhari dikatakan bahwa orang yang pemalu dan sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kemudian yang ke-6, memperhatikan penjelasan. Ini penting sekali. Dalam menuntut ilmu kita harus konsentrasi memperhatikan penjelasan setiap apa yang diajarkan, sehingga kita mampu menerima ilmu itu dengan baik, ya. Sebagaimana dikatakan surat Az-Zumar ayat 17-18. Yang selanjutnya yang ke-7, diam menyimak. Nah, ini penting sekali, mahasiswa maupun pelajar, penuntut ilmu sekalian. Ya, berapa banyak ya kita ketika menuntut ilmu itu malah ngobrol sendiri, ya, asik dengan gadgetnya, ya, atau mungkin tidak menyimak sama sekali, tertidur, ya, main-main sama temannya. Kan ini banyak terjadi di sekitar kita, ya. Sehingga ada istilah itu, ada yang namanya mahasiswa penggembira. Mahasiswa penggembira itu datang cuman ngisi absen. Kalau lucu ketawa, kalau nggak ada yang lucu dia tidur, ya. Atau ada mahasiswa pelukis datang ke kampus, duduk, tidak memperhatikan, tidak menyimak, malah menggambar tuh di kursinya, ya. Itu harus dihindari. Kemudian menghafal. Jadi pelajaran itu harus sering diulang-ulang, dihafalin, diingat terus, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian menurut hadis riwayat Tabrani dikatakan mengamalkannya, ya, dipraktekkan. Ya, dibaca ulang. Ya, kalau dia soalnya hitung-hitungan dipraktekkan. Nah, yang terakhir adalah mendakwahkan atau mengajarkannya. Ya, dan surat At-Tahrim 6 itu, kalau ilmu itu mau mengikat pada diri kita, ya, berkah, diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Maka jangan pelit kepada teman yang ingin menuntut ilmu bersama kita. Itu seperti itu. Oke, baik, itulah adab menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga agar ilmu kita itu berkah adalah adab kepada guru atau orang yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Atau kalau kita mahasiswa disebut dosen. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din, ya, dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali halaman 431 dikatakan nih, adab kepada seorang guru, ya, kalau sekarang kita sebut dosen karena kita di lingkungan kampus. Yang pertama, mendahulukan mengucapkan salam. Jadi kalau kita ketemu dosen itu, kita mengucapkan salam terlebih dahulu, menyapa, ya. Jangan malah kita sembunyi atau kita bertemu pura-pura nggak kenal, nggak lihat. Nah, ini sering terjadi di kalangan mahasiswa, itu harus dihindari. Sapalah guru-guru kita, dosen kita, assalamualaikum. Walaupun mungkin dosen kita nggak kenal kita, wajar, ya. Kalau saya mengatakan mahasiswa itu wajib menyapa dosen karena dia wajib mengenal dosen. Sedangkan dosen tidak wajib karena dia tidak mampu menghafal semua mahasiswanya yang ribuan itu. Menjadi patokan yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tidak banyak berbicara di depan guru. Jangan ramai sendiri. Ya, atau kita kalau lagi ngobrol dengan guru jangan banyak ngomong. Ya, kita yang banyak mendengarkan omongan guru atau dosen tersebut. Yang ketiga, ketika dosen itu berdiri, maka kita juga berdiri. Dalam hal ini saya maksudkan, ya, kalau kita bawa ke lingkungan kampus kita, jangan mendahului dosennya berdiri ketika dosennya atau waktu kuliahnya setelah selesai. Nah, sering kita lihat ini, kadang mahasiswa sudah selesai, dosennya belum keluar dari kelas, dia sudah keluar duluan. Nah, ini tidak beradab menurut Imam Ghazali. Jadi biarkan dosennya dulu selesai, beliau keluar dari ruang kelas, baru mahasiswa yang keluar. Kecuali kalau memang dosen yang mempersilakan. Monggo silakan teman-teman mahasiswa keluar lebih dulu, tidak apa-apa karena saya masih ada beberapa kegiatan. Nah, itu baru kita keluar. Kemudian ketika belajar itu, ya, jangan mengatakan kepada guru kita atau dosen kita, pendapat si fulan itu berbeda dengan pendapat Anda. Artinya kita menyampaikan pendapat yang berbeda, ya, di depan teman-teman kita atau di depan dosen secara face to face.
bahwa pendapat guru kita atau dosen itu berbeda dengan pendapat seseorang. Itu jangan, karena itu bisa merendahkan sang dosen. Ya, itu seperti itu, atau guru. Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman yang duduk di kelas ketika lagi belajar. Ini penting. Sering ramai kelas itu kan bertanya-tanya, bahkan pertanyaan itu terkadang nggak penting, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan mata kuliah. Itu jangan, ya, karena itu akan mengalihkan perhatian. Kemudian yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Nah, senyum itu sedekah, tapi ketika lagi ngobrol kita senyum itu maknanya beda, seolah-olah meremehkan sang guru atau sang dosen. Yang ada, yang benar adalah kita mendengarkan, memperhatikan, ya, jangan senyum-senyum sendiri. Kemudian tidak menunjukkan secara terang-terangan karena berbeda pendapat dengan guru kita atau dosen kita. Kalau kita berbeda pendapat dengan dosen atau guru kita, itu jangan kita secara terang-terangan menyampaikan saya tidak setuju dan begini. Dan kita perlu ingat, kedudukan guru atau dosen itu lebih tinggi daripada yang namanya murid atau mahasiswa sampai kapanpun. Nah, maka tawadhulah, ya. Kemudian jangan sampai, nah ini menarik, ya, kita menarik pakaian guru, ya. Nah, ini memang jarang terjadi, ya, tapi ini tidak boleh terjadi. Tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan. Jadi kalau lagi berjalan, dosennya di kampus itu kalau mau bertanya, stop dulu, ya. Dosen stop baru bertanya, jangan sambil berjalan. Itu karena mengganggu dan tidak baik, ya, secara adab. Yang terakhir adalah tidak banyak mengajukan pertanyaan pada guru ketika guru sedang lelah. Jadi kita lihat dosen itu kelihatan nggak naut mukanya lelah atau apa, dan kita banyak beri pertanyaan, karena itu akan membangkitkan rasa tidak suka, mungkin bahkan melahirkan emosional bagi guru tersebut, karena lelah itu gampang sekali melahirkan kondisi yang tidak baik, emosional dan kemarahan, ya. Nah, teman-teman sekalian peserta seminar keislaman, ya, perlu juga kita perhatikan bahwa, ya, ketahuilah sesungguhnya orang mencari ilmu tidak akan pernah memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahli ilmu dan menghormati guru. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu tersebut, ya, kita harus apa? Memuliakan ilmu, ya, dan ahli ilmu. Yang dimaksud ilmu itu apa? Buku-buku yang kita miliki, perangkat-perangkat yang kita miliki, itu harus kita tata dengan baik, dengan rapi, kita muliakan, jangan sembarangan meletakkannya, membawanya, apalagi sampai ditaruh di kantong belakang, kita tidak pedulikan, ya. Nah, kemudian dengan guru atau dosen kita harus memuliakan. Itu, ya, yang dikatakan oleh pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ya, Imam Syafi'i itu pernah ketika sedang mengajar, lalu datang orang yang berpakaian lusuh, kumuh, mungkin kalau orang lihat menjijikkan sekali. Tapi ketika orang tersebut menghampirinya, Imam Syafi'i langsung memeluk orang tersebut, sehingga semua murid-murid yang berkata, ya Syekh Syafi'i, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau memeluk orang tersebut? Padahal orang itu tampaknya menjijikkan sekali. Lalu Imam Syafi'i dengan rasa bangga dan tidak malu, dia menyebutkan, beliau adalah guruku. Ia yang telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dan anjing yang kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih. Bayangkan, guru ini hanya mengajarkan satu kepada Imam Syafi'i tentang perbedaan anjing yang cukup umur dengan anjing yang kecil. Itu saja membuat Imam Syafi'i begitu memuliakannya. Apalagi kalau ada dosen, guru, dimanapun dia berada, mengajarkan kita yang banyak sekali ilmu. Tentunya kita harus lebih lagi seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana supaya, ya, ilmu itu terjaga, ya, atau kunci menjaga ilmu. Nah, yang pertama, kalau kita lihat, ya, pendapat para ulama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjauhi maksiat, supaya ilmu itu terjaga. Ya, kunci menjaga ilmu yang pertama adalah menjauhi maksiat. Ya, seperti pernah terjadi kasus pada Imam Syafi'i sendiri. Dia pernah melapor kepada gurunya Imam Waqi bahwa betapa jeleknya hafalannya. Lalu Imam Waqi mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah, ya, diberikan kepada orang alim maksiat. Ternyata apa yang terjadi? Imam Syafi'i tersadarkan. Suatu hari Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis perempuan yang sedang naik ke onta, dan itu menjadi pikiran dia, dan akhirnya hafalannya hilang.
Bayangin ya, Imam Syafi'i yang hafalan kuat begitu karena melihat sesuatu yang dianggap dosa, hilang hafalannya. Bagaimana dengan kita yang nggak punya hafalan sama sekali, tambah hilang itu ambiar ya. Kata teman-teman, jauhi maksiat. Yang kedua adalah ditulis. Ya, ilmu itu ditulis. Nabi Muhammad SAW bersabda ya dalam kitab Sahih ya, qayyidu al-ilma bil kitab. Apa kata Nabi? Ikatlah ilmu itu dengan cara menulisnya. Jadi tulislah materi-materi yang kita dapatkan dalam perkuliahan itu. Jangan kita menjadi seorang mahasiswa penggembira saja ya. Kita harus hati-hati. Disampaikan juga oleh Imam Asy-Syafi'i, dikatakan apabila engkau mendengar suatu ilmu maka tulislah. Jadi meskipun itu di dinding, kata beliau. Jadi sangat pentingnya ilmu itu. Ketika ada ilmu, catat. Jangan merasa serba tahu semua, karena manusia itu terbatas pengetahuannya. Nah, kemudian ya para peserta kajian seminar keislaman, keutamaan orang yang berilmu di hadapan Allah itu seperti apa? Ya, keutamaan orang yang berilmu di hadapan Allah itu seperti apa? Yang pertama kita paham dulu bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, sebagaimana hadis Nabi. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, ditambah yang lain ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kita harus paham bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, sehingga karena itu wajib mestilah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ya kedudukan orang yang menuntut ilmu atau keutamaan orang menuntut ilmu di hadapan Allah? Yang pertama adalah yang sudah biasa kita dengar dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu berapa derajat. Jadi yang pertama adalah orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Maka kita lihat di masyarakat kita bahwa orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dari kedudukannya, pekerjaannya, dia tidak harus melakukan pekerjaan yang susah-susah dengan tenaga, dia cukup dengan mengolah pikirannya, ide-idenya dan lain sebagainya. Namun ada pertanyaan nih yang sering muncul. Kenapa banyak orang kuliah tapi derajatnya nggak dinaikin? Bahkan dia biasa-biasa aja hidupnya. Coba lihat ya, biasa-biasa itu apa maksudnya? Mungkin dia pekerjaannya biasa. Coba tanyakan pada diri dia, orang tersebut, kenapa bisa begitu? Bagaimana perilaku dia waktu kuliah? Apakah dia suka menipu, titip presensi, ya, kerja kelompok, nggak ngerjain, cuma nitip nama dan lain sebagainya, atau bahkan dia pernah ya menyakiti hati dosennya dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya sendiri untuk mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Yang kedua ya, adalah orang yang berilmu itu akan memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi keutamaan orang yang memiliki ilmu di hadapan Allah itu yang kedua, dan ini pun terakhir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa orang yang sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi itu dua keutamaan. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajatnya. Yang kedua adalah Allah akan menjadikan orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 28. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, demikianlah materi kajian kita. Semoga kita semua sebagai penuntut ilmu ini menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya janjinya yang tidak pernah Allah khianati, yaitu surga bagi kita penuntut ilmu. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama agar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan pertemuan kita ini bermanfaat dan barokah. Dan kita dipermudahkan oleh Allah segala macam bentuk ujian, dan termasuk kita yang akan menghadapi ujian di fakultasnya, di kampusnya maupun di sekolah dan dimanapun kita berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami sebagaimana mereka memelihara kami, menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesehatan dan obat segala macam penyakit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan ilmu dan tambahkanlah kepada kami pemahaman ilmu yang kami pelajari. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.